Kisah angkernya Pulau Nusa Kambangan selalu mewarnai lokasi eksekusi para terpidana mati. Pulau di wilayah Cilacap, Jawa Tengah ini dikenal sebagai tempat eksekusi mati, sekaligus lokasi lembaga pemasyarakatan atau LP dengan tingkat keamanan tinggi di Indonesia. Pulau angker ini bisa dicapai dengan kapal feri, menyeberang sekitar 20 menit dari Pelabuhan Sodong menuju Pelabuhan Wijayapura. Nusa Kambangan yang angker dikurung belantara hutan tropis yang menjadi habitat binatang buas seperti harimau dan ular. Tak berlebihan membandingkan Nusa Kambangan dengan Alcatraz, pulau penjara dengan tingkat keamanan maksimal, Teluk San Francisco, Amerika Serikat, yang ditutup tahun 1963. Tak hanya sebagai tempat pengasingan, para terpidana kelas kakap Nusa Kambangan yang terkenal angker ini juga menyimpan segudang misteri. Kisah angker pertama jadi pada malam menjelang eksekusi terpidana mati kasus teroris bom Bali, yaitu Kijang Emas yang kebal peluru. Saat itu seorang sipir bernama Ageng mendapat tugas piket jaga di tengah gelap dekat lokasi eksekusi Amroji. Ageng melihat seekor kijang, hewan dilindungi itu, bertanduk kuning, menyerupai emas dengan tanda putih di paha kiri. Ageng lantas mengangkat senapan. Dia membidik ke arah sasaran. Sekejap kemudian terdengar bunyi letusan. Namun kijang itu tidak dapat tersungkur. Dia mencoba lagi, hasilnya nihil. Ditembak berkali-kali nggak mati. Bukannya lari, kijang sakti itu malah memutar lehernya ke belakang. Sontak Ageng kaget. Dia lantas membenamkan senapannya ke tanah dan mengarahkan lagi ke arah kijang. Hewan itu langsung lari tunggang-langgang dan menghilang. Katanya, kalau nggak mempan, kita tinggal benamin busuk senjata ke tanah. Ternyata benar, dia lari, ujarnya. Bukan pertama kali Ageng menemui kijang emas saat berburu di Nusa Kambangan. Menurut dia, binatang ini kerap berpindah-pindah mengelilingi pulau itu. Kijang itu sering terlihat di area eksekusi terpidana mati, teroris bom Bali, Amroji dan Imam Samudra. Sering terlihatnya di tempat-tempat angker, salah satunya di sekitar lokasi eksekusi itu, eksekusi Amroji, ucap Ageng. Anggota Ikatan Putra Putri Nusa Kambangan atau IPANA, Slamet, membenarkan kisah angker itu. Peristiwa yang sama dialami Slamet saat hendak menembak. Senapan miliknya justru tak bisa meletus tanpa sebab jelas. Berkali-kali dia mengopang. Berkali-kali pula dia gagal. Setelah keluar dari hutan, baru bisa meletus, tutur Slamet. Kejadian angker yang dialami Slamet terus berlanjut. Saat hendak pulang, dia kesasar. Padahal jarak pintu masuk hutan dan tempat dia menemukan kijang emas hanya sekitar 15 meter. Sempat gak bisa pulang, padahal jalan keluarnya dekat. Baru setelah membaca basmalah, Slamet bersama dua rekannya bisa menemukan jalan keluar. Jalannya langsung kelihatan. Ageng dan Slamet meyakini kijang emas itu merupakan salah satu penjaga Nusa Kambangan. Kisah angker lain di Pulau Nusa Kambangan, ada pantangan melangkahi akar mimang. Jika sampai melangkahi pohon meramat itu, maka bakal sulit mencari jalan pulang, alias tersesat.
Namun Slamet dan Ageng mempunyai jurus jitu mengatasi hal itu. Orang tua mereka selalu berpesan, kalau hendak masuk hutan, sebaiknya menandai pohon besar, menggunakan golok sebagai tanda pengingat jalan. Tergantung niat sebenarnya, selama baik pasti tidak apa-apa. Selanjutnya ada penunggu mustika biru. Ada kisah angker yang lain di Nusa Kambangan. Bangunan lembaga pemasyarakatan di sana percaya ditemui sosok dari alam gaib. Seorang paranormal nyaris meninggal saat mengangkat batu mustika biru di Gua Ratu Nusa Kambangan. Seorang paranormal kenamaan dari Jakarta 2 tahun lalu datang ke sana. Dia lalu bersemedi seharian di dalam gua untuk mengambil mustika. Saat mustika itu keluar, sang paranormal tidak sadarkan diri dan nyaris meninggal. Beruntung saat itu petugas lembaga pemasyarakatan menemukan dia. Paranormal itu diberikan segelas air dan langsung sadar. Dia hampir mati. Untung ada petugas lembaga pemasyarakatan menemukan dia, kata Slamet. Menurut Slamet, cerita berkembang di masyarakat pesisir pantai Cilacap. Mengatakan paranormal itu ingin mengembalikan penunggu Gunung Gede yang ada di Sukabumi. Berdasarkan hasil tirakat di Gunung Gede, dia dibisiki untuk menjemput sang penghuni di Nusa Kambangan. Karena jika tidak bakal ada bencana di Gunung Gede. Katanya bakal ada bencana karena penunggunya pindah ke Nusa Kambangan. Selain mustika biru, Slamet mengungkapkan ada macan kumbang berkeliaran di dalam hutan. Ciri-cirinya bau anyir. Menurut Slamet, macan tersebut memangsa hewan ternak warga di Nusa Kambangan. Turunnya macan itu dipercayai lantaran di daerah Cilacap belum turun hujan, karena di atas gak ada air. Namun macan ini belum pernah mengganggu warga. Binatang ini bakal lari jika bertemu warga. Lalu ada kawuk pemakan mayat, masih di Nusa Kambangan. Bentuknya seperti biawak, berkaki 4 pemakan daging. Penciumannya tajam persis komodo. Bedanya dengan 2 hewan melata itu, kawuk berdiri dan liar menyerang manusia. Warga Solok Timur, Pangandaran, Jawa Barat pantang menyimpan mayat di rumahnya. Solok secara wilayah masuk Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Jika menyusuri melalui kapal nelayan, bisa menghabiskan waktu sekitar 4 jam dari pesisir Cilacap. Tepatnya terisolasi dari kawasan Pulau Alcatraz Indonesia itu. Akses pun tertutup dan medan sulit sebab jalan masih terbatas. Seorang nelayan bernama Harry, nelayan ikan sekaligus pengantar wisatawan lokal atau mancanegara, membuktikan dengan mata kepalanya sendiri. Gerombolan kawuk mengejar mayat temannya yang tewas di dekat perkampungan Solok Timur. Penerangan di Solok belum memadai. Genset mulai dioperasikan memasok listrik di desa paling selatan itu. Penasarannya dengan sosok binatang angker pencari bangkai itu, dia harus melindungi teman sesama nelayan. Sudah kemalaman, jenazah harus dibawa ke kapal. Soalnya kawuk datang sekitar 10 ekor. Kita semua buru-buru bawa pergi. Penduduk Solok sudah terbiasa sejak matahari terbenam, memilih berdiam diri di rumah. Kalau malam sudah jarang keluar rumah. Bila keluar minimal harus bawa golok. Pulau dengan luas 21.000 hektar itu memang cukup nyaman menjadi habitat binatang liar seperti macan kumbang, macan tutul, dan binatang melata. Konon pada tahun 1990-an pernah dilepas satu truk ular kobra di Nusa Kambangan.
Harry mengatakan kondisi menakutkan memang disebar di pulau penjara kelas kakap itu. Selain cerita mistis, hewan-hewan jadi-jadian pun terekam oleh mata penduduk asli. Ada juga hewan berkepala anjing, berbadan manusia. Sebutannya Au. Saat itu temannya sedang menebang pohon di tengah pulau. Sosok Aul terlihat sekelebat mata. Bentuknya aneh, jalannya miring, kepala dan badannya terbalik. Dia nggak menyerang, jalan cepat langsung menghilang. Aul diyakini sebagai seseorang sedang menimba ilmu hitam. Sebelum ilmunya sempurna, orang itu berubah menjadi manusia serigala dan kerap memangsa kambing.